Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk lagi di laju reaksi materi pokoknya, tapi sudah materi yang kedua, yaitu pengertian laju reaksi. Jadi ada di sini pengertian laju reaksi, yaitu besarnya perubahan konsentrasi reaktan atau produk dalam satu satuan waktu. Di materi prasyarat kita sudah pelajari tentang persamaan reaksi. Dari persamaan reaksi itu ada reaktan, ada produk, ya. Jadi kalau reaktan setelah ada saat ada reaktan, produknya kan belum ada. Berarti semakin lama produk terbentuk, reaktan semakin lama semakin habis. Jadi perubahan konsentrasi kalau reaktan berkurang, kalau produk konsentrasinya akan bertambah karena semakin lama semakin besar. Kalau reaktan semakin lama akan semakin kecil, seperti itu ya. Besarnya perubahan konsentrasi reaktan atau produk. Jadi kalau misalnya kita bicara besarnya konsentrasi reaktan, berarti perubahan ya, penurunan konsentrasi reaktan. Kalau produk, kenaikan konsentrasi produk, seperti itu ya. Berarti kalau penurunan kita bisa beri simbol negatif, kalau kenaikan bisa kita beri simbol positif, dan itu hanya simbol saja ya, dan digunakan dalam perhitungan. Kita lihat pengertian laju reaksi. Di sini pakai contoh reaksi, kita ibarat ada A menghasilkan B. A ini adalah reaktan, B ini adalah produk. Saat ada A, B-nya kan belum terbentuk. Saat A berkurang, B sudah mulai terbentuk. Saat A habis, B terbentuk sempurna, seperti itu. Ya, kita lihat ada ini grafik antara reaktan dan produk. Jadi grafik ini konsentrasi plotnya waktu ya. Jadi kita lihat yang pertama reaktan, kondisi reaktan, konsentrasi A, bagaimana grafiknya ya, seperti ini. Seiring berjalannya waktu, konsentrasi reaktan itu turun. Ya. Seiring berjalannya waktu konsentrasi reaktan turun. Sementara B, kalau kita lihat dulu rumusnya ya. Jadi laju reaksi A negatif perubahan konsentrasi A per perubahan waktu. Tanda negatif ini hanya menunjukkan bahwa dia berkurang, bukan sebagai bilangan apa ya, rasio atau interval ya. Tidak digunakan untuk penjumlahan, hanya simbol saja. Jadi konsentrasi A ini adalah reaktan, maka kita beri simbol R. Selanjutnya kita lihat konsentrasi B sebagai produk. Seiring berjalannya waktu, konsentrasi B bertambah. Jadi seiring berjalannya waktu, konsentrasi B bertambah. Tuh, bertambah. Jadi rumus lajunya, rata-rata laju reaksi B sama dengan positif perubahan konsentrasi B per perubahan waktu. Positif ini berarti dia bertambah maksudnya ya. Jadi R sama dengan positif perubahan konsentrasi produk per perubahan waktu. Itu yang membedakan dengan antara produk dan reaktan ya, simbol ini. Ini ada contoh soal. Pada reaksi pembentukan gas SO3, menurut reaksi ini 2SO2 tambah O2 menghasilkan 2SO3 sehingga diperoleh data sebagai berikut. Percobaan pertama, kedua, ketiga ya. 0,00, 0,25, 0,50. Waktu yang dibutuhkan 0, 20 dan 40. Tentukan laju bertambahnya SO3, laju berkurangnya SO2, dan laju berkurangnya O2. Mengapa ini berkurang? Karena mereka reaktan. Mengapa ini bertambah? Karena dia produk. Di persamaan reaksinya seperti ini. Ini berkurang ya, otomatis berkurang dia. Ini bertambah. Tapi perlu diingat, pertambahan ini sebanding dengan pengurangan ini. Pertambahan produk sebanding dengan pengurangan produk. Jadi kita lihat ada rumusnya ya.
laju SO3 sama dengan pertambahan konsentrasi SO3 per waktu. Jadi SO3 ini. Kalau laju O2 ini ya. Laju SO2, nah ini rumusnya. Kita mulai dulu satu-satu ya yang ini. Percobaan 3 dan 2 yang digunakan ya, percobaan 3 dan 2. Selisihnya ini 0,50 per 0,25. Ini 40 per 20 ya. 5 kurang 50 kurang 25 itu 25 ya. 40 kurang 20 itu 20. Oke. Naik ke atas jadi 0,025 atau 25 kali 10 pangkat 1, 2, 3 ya. 25 kali 10 pangkat negatif 3. 25 bagi 2, 12,5. 12,5 kali 10 minus 3 atau 125 kali 10 minus 4. Ini laju SO3. Untuk memudahkan kita cari laju SO2, kan ini pengurangannya ini sama dengan pertambahannya ini. Jadi ini ya, kasih pindah saja di sini. Koefisiennya ini sama ya. Berarti lajunya ini pasti sama dengan ini hasilnya. Jadi koefisien SO2 kan 2. Koefisien SO3 2. Sama ya, berarti koefisien SO2 sama dengan koefisien SO3. Berarti lajunya ya harusnya sama ya. Kita lihat lagi di oksigen. Koefisiennya ini kita samakan dulu. Koefisien O2 itu 1, koefisien SO3 itu 2. Jadi kalau reaksi ini belum setara, kita harus setarakan dulu. Tapi kan kebetulan reaksi ini sudah setara ya. Jadi koefisien O2 itu 1, koefisien SO3 itu 2. Jadi bagaimana cara mencarinya ini? Jadi RO2 sama dengan 1/2 RSO3 kan. Pindah ke sini ya 1/2-nya ya. Jadi ini bagi 2 saja, 125 bagi 2 berapa itu? 6,25 ya? 62,5 ya. 125 bagi 2 itu 62,5. Inilah lajunya. O2 ya. Semoga pengertian laju reaksi bisa dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.